kami sepi. Kita bisa. Ya, collaboration sebenarnya itu gabungan dari dua kata, collaboration dan nation gitu ya. Tapi akhirnya kita menciptakan satu ekosistem sendiri gitu ya, yang disebut collaboration gitu, dan itu sudah menjadi satu wadah gitu ya. Bahkan orang-orang yang bergabung pun, para musisi, para seniman yang bergabung sudah menjadi seperti satu keluarga. Ini spesial, ini menjadi konser yang spesial. Pertama karena banyak sekali musisi yang bergabung. Jika kalau biasanya kan hanya 2, 3 atau 4 gitu. Ini kita banyak sekali, ada bara suara, dan kemudian ada 6 musisi yang juga bergabung, yang kemarin ada di Cerita Selaras gitu kan. Kemudian juga ada tim dari DLDC gitu, ada di Lutan Dance Company yang diketuai oleh Bu Eli gitu ya. Dan mereka ini memang maestro seni kontemporer, maestro tari kontemporer, terutama Bu Eli sendiri. Bu Eli sudah menyandang nama besar di dunia tari. Kemudian tim yang dibawa oleh Bu Eli juga orang-orang yang memang sangat mumpuni di dunia tari kontemporer gitu. Dan mereka membawa warna sendiri dalam konser ini gitu kan. Mereka bahkan menciptakan koreo-koreo yang khusus dibuat berdasar lagunya gitu. Jadi setiap koreografi yang ada di sini sebenarnya menyatu dengan lagunya gitu. Mereka dibuat khusus untuk lagu tersebut gitu. Kemudian juga kita kedatangan oleh Isa Hening yang membawa visual artnya gitu. Jadi semua gambar yang ada di layar itu, video maupun grafis itu memang juga dibuat menyelaraskan dengan setiap lagu yang muncul gitu. Jadi ini sangat spesial di mana beberapa bidang seni ditampilkan secara bersamaan dan mereka sebenarnya sangat terkait satu sama lainnya gitu. Tantangan terbesarnya sih sebenarnya challenge dari kliennya, dari AM3 sendiri itu adalah bagaimana mengelevate collaboration sekarang itu jadi sesuatu yang sangat berbeda. Jadi itu yang challenge pertama yang terbesar, jadi secara kreatif dan eksekusinya harus berbeda. Kemudian yang kedua adalah challenge terbesarnya adalah mensinergikan semua yang terlibat. Kemudian kita bekerjasama dengan broadcast dari Magen, kemudian juga kita bekerjasama dengan agensi dari Mata Angin. Kemudian juga kita bekerja sama dengan show management, dengan lighting designer, dengan tim produksi, banyak pihak yang terlibat. Jadi mensinergikan mereka semua dalam waktu yang tidak terlalu panjang gitu ya, tapi bisa menghasilkan suguhan yang benar-benar bagus sekali, yang bisa diterima di semua audiensnya AM3. Sebenarnya yang jadi challenge utama itu adalah protokol kesehatan sebenarnya. Jadi yang kita lakukan adalah semua yang terlibat mulai dari H-1 dan preparation sampai dengan hari H itu semuanya yang masuk dalam area sudah diwajibkan untuk swab. Once mereka negatif, mereka bisa masuk ke dalam area kita, ada security check, kita cek suhu lagi. Di dalam juga kita ada beberapa corner untuk mereka, ada hand sanitizer, cuci tangan. Yang paling penting adalah karena banyak pihak yang terlibat, yang kita lakukan itu adalah pembatasan jumlah orang di dalam areanya. Segala gundah gulana akan keraguan, segala emosi yang tidak terucap, serta gejolak akan kala nanti yang menghantui. Tidak apa, semua bukan salah kita. Mari bersama lewati sepi. Sebenarnya merangkum apa yang terjadi di 2020. Jadi segmen 1 kita memulai dengan Rame Sepi bersama gitu, dimana waktu itu di bulan Ramadan kita baru memulai pandemi gitu ya, baru terjadi dan semua orang tidak bisa bertemu gitu, tapi mereka harus terus berhubungan gitu. Di collaboration ini gue terlibat dalam konsep teatrikal. Tantangannya cukup besar karena di sini ada Bu Eli. Tapi ternyata justru malah kehadiran Bu Eli dan tim di sini bisa memancing gue untuk
mengeluarkan emosi itu bukan hanya dalam nyanyian gitu, tapi juga gerak badan, olah tubuh dan lain-lain. Oke, kolaborasi yang paling ditunggu itu gue nungguin yang kolaborasi bareng sama Sal Briani. Judul lagunya adalah Nyala. Kenapa? Karena ternyata lagu ini semeledak itu, seemosional itu. Mari kita rayakan cemburu yang sedang ganas-ganasnya. Sesuatu yang hilang itu mari kita rayakan, jangan tenggelam di kesedihannya. Sama juga misalnya dengan segmen 1 kita ngelihat gimana ceritanya adalah harapan-harapan yang pupus, itu jangan kemudian jadi satu hal yang melemahkan gitu. Pengennya itu semua jadi energi buat kita makin kuat ngadepin apapun yang ada di depan. Saya mencoba menginterpretasi yang pertama itu adalah rumah, dan rumah itu selalu ada tiang soko 4. Nah, di dalam kultur Jawa itu ada yang disebut kiblat papat limo pancer. Jadi bahwa rumah itu akan berdiri 3 ketika 4 yang ini kuat dan 1 pusat dari ini. Nah, itu kemudian ini akan kita bikin srimpen di mana ada 4 penari dan kemudian mungkin agak-agak sok-sokan ibu seolah-olah jadi pancernya gitu. Nah, jadi rumah tidak luput dari ibu, bahwa apapun itu selalu berangkat dari ibu. Mau rumah ini seperti apa, hati ibu, pikiran ibu, dan kelapangan seorang ibu itu akan menjadi semacam energi. Di tengah kepalsuan, di tengah hingar-bingar, kita tetap butuh pulang ke rumah, tempat melepaskan keluh kesah. Yang pasti pas waktu itu akhirnya Ramen Sepi Bersama itu menjadi sesuatu yang ya mungkin cuma jadi bagian kecil dari sesuatu yang sangat besar ya, yang adalah collaboration gitu. Dan gue setelah itu di perjalanannya melihat karya-karya kawan-kawan yang lain juga bersama collaboration. Gue lumayan bersyukur dan sedih di saat bersamaan karena kita semua ngalamin hal yang sama gitu pada akhirnya, mengalami kesusahan yang sama juga. Bukan mencari validasi, cuman di situ gue juga merasa lega kalau ternyata apa yang gue rasain itu nggak salah gitu. Ternyata kalau gue punya ketakutan, gue nggak tahu mau ngapain habis ini. Gue nggak tahu kedepannya gue akan bisa tanda kutip survive apa enggak. Bersama-sama takkan kemana, selama kau ada aku tak apa. Apapun yang terjadi tidak apa. Melewati 2020 yang penuh dengan ketidakpastian, seolah menuntut kemerdekaan atas diri sendiri. Apakah ini hiburan semata? Ya, performance itu kan kayak berkesinambungan, ada continuity di situ. Jadi ini konser sebaiknya ditonton dari awal sampai habis karena ini punya cerita, punya storyline yang sudah dirancang rapi sehingga yang nonton tuh bisa ngerasain vibe-nya, bisa ngerasain storyline-nya juga, bisa hanyut dalam emosinya sih. Kemudian segmen 2 diwakili oleh lagu Bangkit dan Berlari yang dibuat oleh Bara Suara. Gitu. Saat itu juga di bulan Agustus waktu itu kita meluncurkan campaign Bangkit dan Berlari, dan itu untuk di konser ini diwakili oleh segmen 2 tadi. Ada banyak yang spesial menurut saya gitu. Saya kesulitan untuk memilih satu gitu karena ada
setiap gerak yang ditampilkan oleh tim di LDC itu sebenarnya punya makna gitu. Setiap gerakan itu juga punya makna yang berbeda bagi setiap orang gitu. Ketika mereka melihatnya, efeknya akan berbeda dengan orang lain gitu. Saya agak kesulitan memilih satu gitu karena ada beberapa gerakan yang saya suka sekali gitu, baik di lagu Rame Sepi Bersama gitu ya, atau juga yang di lagu Nyala dari Sal Priadi, atau Bertaut dari Nadine, atau Selaras gitu. Semuanya sebenarnya punya gerakan yang spesifik dan tidak diulang gitu, hanya ada di lagu tersebut gitu. Sebenarnya setiap segmen itu ada part yang itu hampir bisa dikatakan tricky ya, kayak simbol-simbol menyalakan lentera, kemudian bagaimana Nadine meniup lentera itu, kemudian momen di mana para musisi itu bertatapan mata, kemudian bagaimana si musisi ini harus bernegosiasi dengan koreografi yang kita siapkan. Nah, hal-hal ini yang menurut saya sebuah tantangan, bukan hanya dari koreografi tapi juga bagi musisi juga. Bagaimana dia juga harus menghafalkan posisi-posisinya, komposisinya. Oh, aku harus duduk di sini di saat seperti ini. Konsep visualnya sih yang pasti mengikuti lagunya ya. Jadi ya aku dengerin dulu lagunya satu-satu, terus coba-coba ini liriknya tentang ini, ini kayak gimana, kayak dia moodnya seperti apa, warna apa yang cocok, gambar apa yang cocok. Kalau grafis yang buatku paling spesial sih, yang paling aku suka ya, itu yang untuk Nadine sih, yang beranjak dewasa gitu. Jadi dia gambar paus terus kayak berenang-berenang di outer space. Soalnya lagunya kan tentang beranjak dewasa gitu. Terus menurutku paus tuh binatang yang lonely gitu, dan buatku loneliness itu salah satu part dari beranjak dewasa. Kehilangan bukan berarti terjatuh. Tahun 2020 memang membawa banyak air mata. Namun, apa yang telah kita temukan di tahun ini menghadirkan cerita baru yang membuat kita kembali tersenyum. Tadi itu di saat aku ngeliat lagu aku divisualisasikannya oleh seorang pemeran menjadi seperti itu, jujur rasanya kayak kaget, tapi kagetnya in a way yang sangat-sangat cantik. Soalnya aku merasa energi dari Bu Eli sampai ke aku, dia juga address herself as Bunda. Tadi dia bilang, kamu tatap mata Bunda, dia bilang kayak gitu. Lalu aku juga jadi bisa menempatkan diri aku bahwa iya benar, Anda adalah Bunda saya dan saya adalah anak Anda. Jadi kami di situ tadi berperang, kami bercerita, aku bercerita, dia mendengarkan, lalu dia juga bercerita lewat matanya. Aku berharap yang tadi itu bukan kolaborasi terakhir aku sama Bu Eli sih. Semoga kedepannya aku bisa ketemu lagi sama beliau dan bisa melakukan sebuah karya bersama lagi. Secara pribadi sebenarnya ini pertama kali sih kalau untuk ada konser yang sekaligus dengan teatrikalnya gitu ya. Dan ini pertama kali ya gue ada di ranah itu gitu. Dan barengan sama konser collaboration ini ada konsep teatrikalnya, menurut gue
cukup excited untuk melakukannya sih sejujurnya. Dan jadi satu hal yang baru juga sih. To go home right now. Lagu Selaras jadi penutup di konsep collaboration ini sesuai dengan judulnya, berusaha untuk fit in, berusaha untuk mengikuti keadaan tapi sesuai dengan flow-nya. Sekarang kondisi sekarang ya pasti wajar banget, gue sendiri juga ngalamin gitu, banyak kehilangan gitu. Di satu sisi pasti ada sesuatu yang sedang diperbaiki dan ada tujuannya ini terjadi. Gue berharap memang ketika bikin lagu ini itu bisa membantu kita untuk menyadari lagi peran kita di dunia dan lebih santai menjalani situasi seperti sekarang. Dari pertama saya diajak atau diminta untuk terlibat di project collaboration, kebetulan ini adalah project keempat. Dari awal tuh udah senang banget karena biasanya sebuah konser atau sebuah pertunjukan kan lebih banyak mengedepankan artisnya. Kalau ini tuh enggak gitu. Tadi makanya jadi di collaboration ini benar-benar banyak makna yang bisa diambil. Terus konsepnya juga berhubungan dengan apa yang kita alamin. Jadi nggak cuma ngelihat. Jadi kadang-kadang kita tuh cuma tahu lagu tapi nggak tahu liriknya sebetulnya artinya apa. Nah di collaboration itu semua dijahit. Dengan ketika dia membawakan di collaboration tuh kan berasa beda banget. Itu sih yang saya rasain. Jadi memang senang banget bisa terlibat di project ini gitu. Berada di ujung jalan, mencari jawaban tanpa arah. Bergerak, berburu hangatnya matahari. Semesta meminta waktu agar kehidupan lebih terawat, agar kita pulang dan memulai segalanya kembali. Ini menutup 2020 ya. Ini konser yang menutup 2020. Kita ingin mengajak agar kita semua berkontemplasi tapi juga melihat 2020 sebagai tahun yang meskipun banyak kehilangan tapi juga banyak penemuan gitu. Jadi itu kenapa konser kita kali ini tidak hingar-bingar dan sekedar bersenang-senang gitu, merefleksi diri gitu ya. Itu kenapa dihadirkan tari-tarian yang punya makna dalam, kemudian visual art yang punya makna dalam, dan lagu-lagu yang dipilih pun juga lagu-lagu yang syarat dengan makna gitu. Jadi setelah selesai menonton konser ini gitu, kita semua sedikit berkontemplasi tapi juga tersenyum melihat 2021 gitu sih. Temukan 2021. Betul. Terima kasih teman-teman semua sudah melihat di performance.
baru datang. Dan dimulai toh. Mas, di sini udah aman. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2. Halo, lagi mau perform lagunya dia nih, vloggernya dia nih. Yo WhatsApp, ini lagu dia, silakan ngomong. Woi, sinematik nih. Oh ini baru, ini real. Sinematik. Jangan ngambil jangan gue dong. Jangan gue tuh sinematik. Keluh kesah kita menemukan arti rumah di tengah. Gak kebaca ternyata.